Halo semuanya, saya Eva Fadila Ulia. Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan dan juga memperlihatkan bagaimana penerapan metode deep learning dalam sistem klasifikasi mata uang kertas, mulai dari 0 sampai dengan klasifikasi mata uang kertas, yaitu dimulai dari pengambilan dataset sebanyak 1000 gambar, ada setting environment, ada implementasi model sampai dengan klasifikasi mata uang. Sebelumnya, apa sih latar belakang dari proyek saya kali ini, yaitu mata uang kertas merupakan alat pembayaran yang digunakan dalam transaksi sehari-hari. Namun, proses pengenaan nilai mata uang secara manual seringkali memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Dengan kemajuan teknologi, sistem otomatis berbasis deep learning, khususnya Convolutional Neural Network atau biasa disebut CNN, menawarkan solusi yang lebih efisien dan juga akurat dalam mengklasifikasi mata uang kertas. Nah, untuk rumusan masalahnya, yaitu yang pertama ada bagaimana mengembangkan sistem klasifikasi mata uang kertas yang dapat mengenali nilai nominal dengan akurat menggunakan metode CNN, apa saja tantangannya, dan juga bagaimana mengoptimalkan akurasi dan juga efisiensi model CNN dalam klasifikasi mata uang. Dan tujuan sendiri dari proyek kali ini yaitu mengembangkan sistem mata uang kertas berbasis CNN untuk mengenali nilai nominal dengan akurat, meningkatkan efisiensi dan juga akurasi, serta menyediakan solusi otomatis yang dapat digunakan di sektor misal perbankan, retail, dan juga transformasi untuk mempercepat proses klasifikasi mata uang. Nah, untuk metode klasifikasi yang saya gunakan dalam proyek kali ini yaitu adalah CNN, di mana CNN ini untuk mengklasifikasikan mata uang kertas, di mana prosesnya dimulai dengan pengumpulan dan persiapan dataset pada gambar mata uang, kemudian data diproses melalui tahap preprocessing seperti augmentasi dan resizing. CNN juga digunakan untuk mengekstraksi fitur penting dari gambar seperti tekstur dan juga pola, dan juga model dilatih untuk dengan menggunakan dataset yang telah diproses, dan evaluasi dilakukan untuk mengukur akurasi model yang kita pakai. Setelah dilatih, model ini digunakan untuk mengklasifikasikan nilai nominal mata uang kertas baru berdasarkan fitur yang kita pelajari tadi. Nah, adapun metodologi penelitian dalam proyek nantinya itu adalah pengumpulan dataset, preprocessing data, pembagian data menjadi 2, training dan juga testing, pelatihan model, evaluasi model, klasifikasi gambar mata uang, dan yang terakhir output yang akan dihasilkan nanti. Nah, langsung aja kita sama-sama melihat bagaimana sih pembuatan proyek kali ini. Yang pertama yaitu kita harus menginstalasi Python-nya terlebih dahulu. Di sini saya mengunduh dan instalasi Python dari situs resmi yaitu python.org. Taruh di sini. Nah, tinggal klik aja. Berhubung di sini saya sebelumnya udah install, jadi kita langsung aja. Nanti setelah udah selesai download, kalian cukup klik next sampai dengan instalasi Python selesai. Dan untuk mengecek Python sudah terinstall atau belum, kalian bisa buka terminal dan klikkan Python 3. Di sini Python saya tuh sudah terinstall, yaitu saya menggunakan Python versi 3.10.7. Untuk yang kedua, yaitu ada instalasi IDE atau tools, di mana di sini saya menggunakan tools yaitu VS Code. Untuk link untuk mendownload VS Code-nya itu ada di visualstudiocode.com. Kalian tinggal download untuk penggunaan Windows, Linux ataupun Mac. Berhubung saya di sini menggunakan Mac, kita klik save. Oke.
Di sini saya juga sebelumnya udah mendownload VS Code, jadi tidak, kita langsung aja pakai. Nanti ketika udah download, kalian cukup run aja, nanti ada stepnya, kalian tinggal klik next aja. Untuk yang ketiga yaitu membuat virtual environment. Nah, untuk membuat virtual environment, kalian cukup buka terminal pada setelah Visual Studio Code yang kalian install udah terpasang, kalian bisa di CMD ataupun PowerShell ataupun apapun itu, kalian bikin env-nya pada folder yang udah kalian siapin buat kode-kode dari project tersebut tadi. Sebelum saya membuat virtual environment, saya akan memberitahukan struktur apa saja yang ada dalam codingnya nantinya. Untuk selanjutnya kita bisa membuat environment pada folder project tadi. Saya di sini membuat folder namanya deteksi mata uang, di mana di sini nanti akan ada audio files, dataset yang udah dibagi menjadi folder test dan training, model, dan juga codingnya. Untuk membuat virtual environment-nya itu dengan klik aja untuk menginstalnya, kita menginstal terlebih dahulu dan juga membuat virtual environment-nya terlebih dahulu ya. Python 3 env dan di sini sudah muncul ya, ini VNV-nya yang udah kita buat barusan. Selanjutnya kita harus mengaktifkan virtual environment-nya terlebih dahulu, yaitu dengan klik search VNV bin activate. Keliru ya, maaf. Sepertinya ada yang keliru. Ketika sudah diaktifkan, maka akan muncul VNV pada folder yang akan digunakan. Artinya ini sudah bisa digunakan ya virtual environment-nya. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu instalasi library apa saja yang dibutuhkan dalam project kali ini. Nah, yang pertama yaitu ada OpenCV, Pygame, TensorFlow, Scikit-learn, Matplotlib. Nah, kita harus menginstalasi library-library yang akan digunakan dalam project kali ini. Terus yang pertama itu ada untuk OpenCV, dimana ini adalah untuk mengolah gambar. Ini pip install OpenCV Python. Maaf, ini ada kekeliruan, L-nya kurang 1 ya. Dan ini udah terinstall CV-nya, OpenCV-nya. Yang kedua yaitu install library Pygame. Ini adalah untuk audio filenya. Dan yang ketiga yaitu ada instalasi TensorFlow untuk membangun dan pelatihan model deep learning. Contohnya untuk kode instalasi Oke, ini agak membutuhkan waktu ya. Selanjutnya yaitu instalasi Scikit-learn, di mana ini untuk pemodelan machine learning. Untuk sintaksnya itu ada pip install Scikit-learn.
Dan yang terakhir itu adalah library Matplotlib, di mana ini adalah untuk memvisualisasikan data. Sintaknya itu ada pp install Matplotlib. Dari kelima ini udah selesai kita install library-nya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan coding-codingnya dalam project kali ini dan fungsinya itu apa. Nah, untuk strukturnya sudah saya jelaskan. Untuk main PY-nya ada di dalam folder deteksi mata uang, tidak di dalam folder ini ya. Yang pertama yaitu kita inisialisasikan fungsi untuk menyesuaikan kontras dan juga kecerahan gambar dengan menggunakan parameter yaitu ada alpha dan juga beta. Dan yang kedua itu ada untuk fungsi untuk preprocessing gambar, di mana ini preprocessing gambar itu untuk membaca gambar, mengubah ukuran gambar menjadi 128,118. Selanjutnya yaitu ada di dalam fungsi ini ada untuk menyesuaikan kontras, ada normalisasi pixel, dan yang selanjutnya yaitu adalah memuat dataset dari directory tertentu, di mana ini adalah untuk membaca, memberikan label, dan mengembalikan gambar dan juga label dalam bentuk array. Seperti ini. Dan langkah selanjutnya yaitu adalah membangun model CNNE sederhana dengan arsitektur yaitu ada dua lapisan konvensional, ada 2 lapisan polling, ada 1 lapisan flatten, dan ada 2 lapisan dense, dan juga 1 lapisan dropout. Model ini nantinya akan dilatih dan juga dievaluasi menggunakan data latih dan data latih tadi. Setelah model ini dilatih menggunakan data latih, selanjutnya yaitu ketika sudah maka otomatis akan mengapply file audio yang sesuai dengan label yang sudah dideteksi menggunakan Pygame. Ini adalah fungsi untuk mengapply audio. Jadi ketika nanti dataset uji, ketika sudah kita uji itu nanti akan keklasifikasikan ini termasuk mata uang berapa, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada predict image, di mana ini adalah untuk memprediksi kelas suatu gambar. Jadi nanti setelah audio ini dimainkan, ini audio akan mendeteksi ini termasuk ke dalam mata uang berapa nominalnya, seperti itu. Nah, di samping itu juga di sini nantinya akan menampilkan gambar input dengan label yang diprediksi barusan. Ini fungsinya seperti ini, display prediction. Dan yang selanjutnya yaitu adalah menguji model pada dataset uji. Model ini akan diuji pada dataset uji yang digunakan di dalam proyek kali ini. Nah, yang terakhir itu adalah mengatur alur utama pada program. Untuk code-nya di sini adalah kita terlebih dahulu memuat dataset dari folder dataset train, dan selanjutnya membangun model CNN, dan nantinya akan dilatih dan dievaluasi model CNN tersebut, dan model CNN akan disimpan dengan file money-detector.keras. Dan selanjutnya itu adalah menguji model pada dataset uji di dataset test. Nah, di mana untuk datasetnya di sini saya membagi menjadi 2, yaitu testing dan juga training, di mana training di sini itu adalah isi dari gambar-gambar yang akan di training, di mana di sini gambarnya itu 1 buah nominal mata uang itu saya sebanyak 200 gambar,
Di sini pada dasarnya saya juga melakukan augmentasi. Saya hanya mengambil 20 gambar, lalu saya augmentasi gambarnya sampai dengan menjadi 200 gambar per nominal. Ini untuk dataset untuk mata uang 2000, ini untuk mata uang 5.000, 10.000, 20.000 dan juga 100.000. Jadi totalnya itu sampai dengan satu gambar, nominal gambar itu sekitar 200-an. Agak cukup besar ya. Coba kita langsung aja untuk menjalankan programnya. Untuk menjalankan programnya itu cukup klik Python 3 main.py ya. Maaf, di sini saya belum menjelaskan pada modelnya tadi ya. Sebentar. Nah, untuk epochnya sendiri di sini saya itu sebanyak 100 untuk melatih model pada dataset tersebut. Langsung aja, mungkin agak cukup waktu yang lama ya. Di sini udah mulai. Ini untuk app-nya 100, bit size-nya 32. Saya mencoba menggunakan epoch sebesar 100. Saya tunggu dulu run codingnya. Nah, ini kita coba jalankan ulang ya dengan klik ini aja run, tadi lama. Nah, ketika kita mengerun coding itu akan meloading terlebih dahulu kelas-kelas yang ada dalam projectnya, yaitu pada datasetnya itu tadi. Di sini epochnya itu ada 100, size-nya 32. Mohon maaf, ini agak membutuhkan waktu karena epoch yang saya gunakan cukup banyak.
itu berada pada 255 meter, enggak deh, 25 milisecond. Ini juga tergantung dari koneksi juga ya teman-teman, enggak juga, ini juga tergantung dari laptop, spesifikasi laptop juga berpengaruh. Nanti pakainya lokal. Oh iya, untuk pembagian data training dan juga data testing, di sini saya menggunakan data testingnya itu sebanyak 20 dan trainingnya itu sebanyak 80%. Ini adalah fungsi untuk mengeprint trainingnya, dan ini juga untuk validasi akurasinya. Hasil dari validasi akurasinya nanti berapa? Untuk random setnya itu ada 42. Itu tentu ya sampai dengan epoknya mencapai 100.
Sudah mencapai 81 epoch. Sebentar lagi ini proses trainingnya akan selesai. Kira-kira untuk mentraining sebanyak 100 epoch itu membutuhkan waktu dari 10 menitan, 8 sampai 10 menitan untuk proses melakukan training sebanyak 100 epoch. Ini udah sampai 96. Untuk proses trainingnya sendiri udah selesai. Dimana di sini Rp1.000. Rp1.000. Di sini untuk akurasinya sendiri itu adalah 96,50%, dimana di sini dataset yang saya ujikan, mohon maaf tadi belum kesampaian, itu ada nominal 1000 dan juga 5000. Jadi ini hasil deteksinya seperti ini. Ini hasil klasifikasi dari dataset yang saya gunakan untuk testing dan juga training. Nominal 1000. Ini untuk nominal yang 1000. Seperti itu, teman-teman. Oh, yang kedeteksi hanya yang ini saja ya. Gak apa-apa, coba nanti kita lagi deteksi lagi. Coba hapus yang ini. Untuk epoch ini coba kita ganti menjadi 50 aja biar nggak terlalu lama ya. Kita coba jalankan ulang.
Oke. Rp5.000. Nah, ketika berhasil nanti akan muncul sebuah audio yang mengklasifikasikan dataset uji tadi tersebut ke dalam nominal berapa. Untuk akurasinya tadi, untuk percobaan yang kedua itu adalah 93,10% dan prediksinya benar ya teman-teman. Di sini data testingnya ada 5.000 dan ini adalah hasil dari testingnya. Ya termasuk nominal 5.000. Untuk kesulitannya sendiri dalam proyek kali ini yaitu modelnya ya, datasetnya terlalu banyak sampai dengan 1.000 dan pengambilannya membutuhkan waktu yang lama dan harus memfoto dari berbagai sisi. Nah, untuk solusinya sendiri saya melakukan argumentasi untuk mempersingkat waktu dan juga di sini membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk 100 epoch itu memakan waktu sekitar 8 sampai 10 menitan. Jadi mungkin dari saya semoga bermanfaat. Jangan lupa dicoba, ini cukup bermanfaat sih menurut saya. Mungkin sekian aja video kali ini. Terima kasih semuanya.